tengah hiruk-pikuknya pasar Sambu, ada dua dunia bertemu. Di satu sisi deretan angkot berwarna-warni yang telah menemani perjalanan warga selama puluhan tahun. Di sisi lain ada ojek online dengan aplikasi di genggaman, siap melaju dengan sekali sentuh. Tapi di balik kemudahan teknologi ini tersimpan cerita yang jarang terdengar, cerita sang supir angkot. Dengan keringat dan kerja keras mereka, kini harus bersaing dengan sistem yang didukung modal besar, teknologi canggih, dan regulasi yang lebih fleksibel. Sementara mereka terjebak dalam birokrasi yang rumit, keterbatasan modal, dan akses digital yang minim. Ini bukan sekedar soal persaingan usaha. Ini tentang keadilan, tentang masa depan ribuan keluarga, tentang bagaimana negara harusnya hadir untuk semua warganya. Maka dari itu kami melakukan penelitian Dengan judul penelitian Persaingan Sopir Angkot dan Ojek Online sebagai cerminan teori liberal kewarganegaraan di pajak Sambu. Munculnya transportasi online membuat masyarakat beralih dari angkot karena lebih cepat dan praktis. Hal ini menyebabkan pendapatan supir angkot menurun dan persaingan menjadi tidak seimbang. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan akses teknologi dan kesempatan kerja sehingga perlu dilihat dari perspektif teori kewarganegaraan liberal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, analitis untuk memahami secara mendalam pengalaman para sopir angkot dalam menghadapi persaingan dengan transportasi digital. Pendekatan kualitatif kami pilih karena permasalahan yang diteliti bersifat kontekstual, kompleks, dan terkait erat dengan pengalaman hidup manusia, khususnya sopir angkot yang berhadapan dengan perkembangan ojek online. Desain deskriptif analitis kami digunakan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai fenomena sosial ekonomi yang dihadapi sopir angkot di Kota Medan. Tujuan utama penelitian kami ini bukan untuk menguji hipotesis, melainkan memahami kenyataan sosial sebagaimana adanya di lapangan, kemudian menganalisisnya menggunakan konsep-konsep teori kewarganegaraan liberal. Sebagaimana dikemukakan oleh Creswell, kami melakukan penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena berdasarkan pandangan partisipan, bukan pada angka atau statistik semata. Data yang dikumpulkan bersifat naratif dan deskriptif, diperoleh melalui interaksi langsung antara peneliti dengan subjek di lapangan. Subjek penelitian. Subjek penelitian terdiri dari beberapa kelompok informan yang dipilih secara perposif, meliputi sopir angkot sebanyak 2 orang yang telah menjadi profesi minimal 3 tahun dan merasakan dampak langsung dari kehadiran ojek online. Data penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, salah satunya yaitu wawancara. Wawancara yang mendalam dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang fleksibel. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali informasi secara komprehensif mengenai pengalaman, perspektif, dan strategi yang digunakan oleh sopir angkot dan pengemudi ojek online dalam menghadapi persaingan. Wawancara juga diarahkan untuk mengeksplorasi pemahaman informan tentang hak ekonomi, kebebasan berusaha, dan peran negara dalam konteks persaingan tersebut. Selanjutnya yaitu observasi partisipatif, yang dimana observasi dilakukan di terminal angkot, pangkalan ojek online, serta area-area strategis yang menjadi titik persaingan kedua jenis transportasi. Penelitian mengamati interaksi antar aktor, pola operasional, serta dinamika konflik dan negosiasi yang terjadi di lapangan. Observasi ini membantu memvalidasi informasi yang diperoleh melalui wawancara. Sekian.
Yang ketiga ada studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelaahan dokumen-dokumen seperti peraturan pemerintah terkait transportasi, berita media massa, laporan dinas perhubungan, dan publikasi hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data dokumentasi digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks historis serta kebijakan yang melatar belakangi fenomena persaingan. Teknik analisis data yang kami lakukan, kami menggunakan analisis data secara induktif dengan menggunakan model analisis interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana pada tahun 2020, yang dimana terdiri dari 3 tahapan utama. Pertama, reduksi data atau data reduction, yang dimana reduksi data ini proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah dari catatan dari lapangan. Data-data yang relevan dengan fokus penelitian akan dipilih dan diorganisasikan ke dalam kategori-kategori tertentu, sedangkan untuk data yang kurang relevan akan dieliminasi. Kemudian yang kedua, penyajian data atau data display, yang dimana data yang telah direduksi dan disajikan ke dalam bentuk matriks, tabel, ataupun narasi deskriptif yang memudahkan peneliti memahami pola hubungan antar data. Penyajian data dilakukan secara sistematis berdasarkan tema-tema yang muncul pada teori liberal kewarganegaraan. Selanjutnya ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana berdasarkan data yang telah disajikan, peneliti menarik kesimpulan yang mencerminkan temuan penelitian. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi kembali dengan data lapangan untuk memastikan validitasnya. Proses ini berlangsung secara iteratif selama penelitian berlangsung. Ya, izin bertanya ya Pak. Menurut Bapak, jumlah angkot di Medan ini sudah cukup atau kebanyakan? Kebanyakan. Kebanyakan ya Pak. Itu pasti pengaruh lah sama penghasilan masing-masing supir. Udah jelas lah. Pasti. Terus penghasilan Bapak, izin ya Pak ya, mungkin ini nggak enak untuk kami tanyakan. Menurut Bapak, dengan banyaknya jumlah angkot ataupun banyaknya kendala, penghasilan Bapak cukup nggak? Apalagi ada faktor sekarang ojek online ya kan Pak? Oh, ya nggak cukup lah. Tapi yang namanya pekerjaannya ini ya terpaksa dilakukan kan gitu. Oh, oke. Bapak ada nggak gitu tahu aturan pemerintah yang seakan itu jadi mempersulit pekerjaan Bapak saat ini di tengah kendala-kendala yang Bapak hadapi sekarang? Apa ya? Untuk pemerintah tuh rasaku ya nggak ada lah. Tapi ya yang jelasnya sejak ada ojek-ojek online itu sangat pengaruh kepada sewa-sewa kan, pada berkurangnya sewa. Sementara unit armada angkutan umum itu dari dulu gak ada berkurang gitu. Kalau makin bertambah ya Bang? Mungkin ya sedikit lah bertambahnya gitu kan. Ada bertambahnya seperti anu lah yang juga apa namanya bus listrik itu. Bus listrik itu mempengaruhi juga gitu. Berarti kalau aturan-aturan pemerintah nggak ada lah yang menurut Bapak mempersulit ya Pak? Persaingan antara sopir angkot dan ojek online menunjukkan bahwa kemajuan teknologi membawa ketimpangan kesempatan bagi kelompok yang tidak siap secara digital. Sopir angkot mengalami penurunan pendapatan, tekanan sosial, dan sulit bersaing, sementara regulasi belum cukup melindungi mereka. Sopir angkot, ojek online, dan masyarakat perlu menjaga solidaritas, menghargai peran masing-masing, dan beradaptasi dengan perubahan agar persaingan tetap sehat dan seimbang.